Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Geliat aktivitas di objek wisata menjadi angin segar bagi bangkitnya industri pariwisata secara umum, namun di sisi lain ada bahaya yang mengancam karena kita masih berjibaku melawan pandemi COVID-19. Bagaimana agar keduanya bisa produktif beriringan, ekonomi pariwisata tumbuh tetapi COVID-19 bisa dicegah. Kami akan membahasnya bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Mas Sandi, selamat sore Mas Sandi. Kalau kita melihat begitu ya, tampaknya antusiasme masyarakat ini tinggi sekali begitu untuk berwisata khususnya di masa libur lebaran saat ini. Tetapi kita tahu kita masih dalam kondisi pandemi. Ada protokol-protokol kesehatan yang harus dilakukan begitu ya, yang harus dipatuhi. Apa kemudian yang miss kemarin ini Mas Sandi sehingga kemarin begitu membludak di beberapa tempat wisata pada libur lebaran ini? Ya, terima kasih. Kami menyadari bahwa ini tentunya saat yang sangat-sangat sulit di tengah-tengah pandemi, dan setelah 1 tahun menghadapi juga situasi ekonomi, kita harus melakukan langkah-langkah antisipasi. Kami memantau di seluruh pelosok Nusantara, mulai dari destinasi wisata lokal sampai destinasi wisata regional maupun destinasi wisata nasional. Dan kita menemukan beberapa tantangan yang berkaitan dengan CHSE, yaitu Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Kami lihat kejadian di Waduk Tumumbu, Boyolali, di mana masalah safety akhirnya mengakibatkan perahu terbalik sampai keadaan membeludaknya di beberapa destinasi wisata. Tentunya ini langkah-langkah yang harus terus kita lakukan adaptasi untuk memastikan bahwa destinasi pariwisata dan sentra-sentra ekonomi kreatif itu harus menerapkan panduan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Jadi mulai dari 3M, 3T, dan kami terus mendorong. Dari jauh-jauh hari sebelumnya kami yang pertama kali mengangkat isu bahwa setiap destinasi wisata ini jika dibuka oleh pemerintah daerah harus memiliki panduan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Nah, kami berkoordinasi dengan beberapa pemerintah daerah dan kami apresiasi sebagian pemerintah daerah dan Satgas COVID-19 setempat langsung mengambil inisiatif untuk menutup sementara, dan ini perlu kita yakini sebagai langkah yang sangat diperlukan untuk menekan potensi penularan COVID-19 yang bisa dipicu karena tentunya peningkatan dari jumlah kunjungan yang melebihi kapasitas pada saat liburan lebaran kemarin. Baik, Mas Sandi, libur lebaran mungkin sebentar lagi usai begitu, tetapi untuk anak-anak sekolah ini mereka masih ada setidaknya 1 minggu ke depan masih libur seperti itu. Nah, kemudian apa langkah dan antisipasi yang akan dilakukan jika nantinya mereka misalkan datang lagi ke tempat-tempat wisata seperti itu? Apa antisipasi yang akan dilakukan? Kami akan melakukan evaluasi beberapa jam ke depan ini, dan kami baru saja menyelesaikan beberapa koordinasi dengan pemerintah daerah, dengan Satgas COVID-19, dan untuk destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif yang tidak siap, maka kami tegas akan merekomendasi pemerintah daerah untuk menutup, untuk tidak mengambil risiko. Sedangkan ada beberapa destinasi wisata yang sebetulnya siap, tapi mengalami kekurangan personel dalam menangani membeludaknya kunjungan kemarin. Ini harus dilakukan satu penyesuaian adaptasi. Dan untuk daerah yang kuning dan merah kami merekomendasi juga untuk tutup, sementara daerah yang hijau dilakukan pembukaan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat dan disiplin. Nah, ini yang tentunya harus kita koordinasi dengan pemerintah daerah, dan harapan kami bahwa seluruh masyarakat
bisa menerapkan protokol kesehatan dimanapun mereka berada, baik mereka berwisata maupun dalam berkegiatan. Dan koordinasi dengan pemerintah daerah ini tentunya kita harapkan harus kita lakukan karena ada pent-up demand, ada peningkatan keinginan untuk berwisata karena sudah lebih dari 1 tahun mereka tidak melakukan kegiatan. Baik, Mas Sandi, begitu dengan kita melihat membeludaknya pariwisata. Tentunya sebenarnya ini juga salah satu hal yang ingin dituju adalah pemulihan ekonomi di sektor wisata, tetapi juga menjaga bagaimana pengendalian COVID-19 ini sendiri. Kemudian bagaimana strategi Anda ke depannya untuk bisa menyeimbangkan dua hal ini? Tentunya kembali lagi kepada penerapan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. Pariwisata ini bukan adalah sumber masalah, tapi justru pariwisata dan ekonomi kreatif bisa menjadi lokomotif untuk menggerakkan ekonomi dalam bingkai PPKM skala mikro. Kami akan evaluasi terus dan kami akan lakukan langkah-langkah antisipatif bahwa panduan CHSE ini bisa kita terapkan dalam sisi crowd control menggunakan teknologi digital. Jadi akhirnya bahwa penerapan itulah yang nanti akan membawa satu kedisiplinan era baru. Dan jika seandainya melalui pendaftaran online, melalui pengaturan crowd control secara digital itu bisa dilakukan, maka ini adalah bagian daripada inovasi, adaptasi, dan kolaborasi pariwisata dan ekonomi kreatif era baru. Baik, terima kasih Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sudah bergabung bersama kami.